Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Ima. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Kedua, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran. Ketiga, siswa dapat menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Keempat, siswa dapat mengetahui organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, sudah siap untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apa itu anak-anak? Ya, itu adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, apakah kalian selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar ini? Wah, kalau iya, bagus sekali dan teruskan kebiasaanmu dalam memakan buah dan sayur-sayuran. Jika kalian belum memulai makan buah dan sayuran, ayo segera belajar mulai saat ini. Membiasakan diri untuk makan buah dan sayuran karena bagus untuk kesehatan kita. Nah, asal kalian tahu, biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apa sih iklan itu anak-anak? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi, iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang atau produk atau jasa yang ditawarkan dari iklan tersebut. Nah, iklan biasanya itu dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Jadi, di dalam gambar iklan itu, gambarnya itu sesuai dengan isi iklan. Kalau iklannya tentang makanan sehat, maka kalimatnya tentang makanan sehat juga. Dan isi iklannya berupa gambar makanan sehat. Jadi, antara isi dan gambar iklan itu saling berhubungan. Selanjutnya, media penyampaian iklan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada media cetak, yang kedua ada media elektronik. Nah, apa kalian tahu media cetak itu contohnya seperti apa anak-anak? Ya, media cetak contohnya itu ada surat kabar, koran, brosur, dan majalah. Sedangkan media elektronik itu contohnya seperti apa? Ada radio dan televisi. Nah, iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Apa sih kata kunci dalam iklan itu? Ya, kata kunci dalam sebuah iklan itu adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Perhatikan contoh iklan berikut. Di sini ada gambar sebuah iklan anak yang sedang memakan buah-buahan dengan ada kalimatnya, makanan yang bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Nah, apa kata kunci dari iklan tersebut anak-anak? Ya, kata kuncinya adalah tentang pertumbuhan otak anak. Lalu, apa sih tujuan iklan tersebut? Jadi, tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat agar mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Nah, apakah kalian sejauh ini sudah memahami anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu memiliki satu tugas yang harus kalian selesaikan.
yaitu buatlah peta pikiran berisi kesimpulan tentang kata kunci dan kesimpulan tentang ciri-ciri sebuah kata kunci pada iklan. Ayo dikerjakan dengan sungguh-sungguh anak-anak. Selanjutnya, ayo mengamati. Lihat di hadapan kalian, ada gambar apa anak-anak? Ada gambar sapi. Nah, tahukah kalian, sapi untuk menghasilkan susu yang baik, maka harus makan makanan yang baik juga. Jadi, apakah kalian tahu apa makanan sapi itu anak-anak? Ya, makanan sapi adalah rumput. Jadi, rumput yang dimakan sapi itu juga harus yang baik. Sebelum itu, apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Jadi, sapi merupakan hewan yang spesial dalam mencerna makanannya, berbeda dengan hewan lain. Maka dari itu, kita akan bahas bagaimana cara sapi mencerna makanannya. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu hewan ruminansia. Nah, apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan secara 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang sangat spesifik. Nah, apa saja sih hewan ruminansia itu anak-anak? Ya, hewan ruminansia itu ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, apa saja sih bagian lambung pada sapi? Maka perhatikan gambar pencernaan sapi berikut. Ini adalah gambar pencernaan sapi dengan organ pencernaannya. Jadi perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Pertama, sapi makan melalui mulut. Di mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva atau ludah. Kemudian, rumput yang dimakan sapi ini akan masuk ke esofagus atau yang biasa kita sebut kerongkongan. Nah, di esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Lalu setelah itu, makanan masuk ke rumen. Perhatikan panah itu. Nah, itu adalah rumen. Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Jadi di rumen, makanan akan dicerna menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali masuk ke mulut dan dikunyah kembali. Ini yang disebut pemamah biak. Kemudian masuk ke dalam retikulum. Nah, di retikulum, makanan akan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri dan juga akan terjadi sebuah penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke dalam omasum. Nah, yang mana omasum? Perhatikan, ini adalah omasum. Di omasum, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian, setelah di omasum, di sini ada abomasum. Nah, abomasum ini merupakan perut yang sebenarnya. Jadi, di sini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi, 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik yaitu tadi apa? Rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Baru setelah dari abomasum tadi, makanan akan masuk ke usus, di mana usus sapi dewasa bisa mencapai 40 meter. Dalam usus akan terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Setelah makanan diserap, nanti sisa-sisanya atau feses sapi akan dikeluarkan melalui anus. Nah, jadi ini tadi adalah bagian-bagian pada organ pencernaan hewan ruminansia. Nah, baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Namun, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai.
Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.